Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Kurnia dengan NIM 10519029 dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liftika Milenia dengan NIM 1051902233, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini kami akan membahas dasar hukum, kedudukan hukum sebagai sumber hukum, serta hubungan antara sunnah dan Al-Quran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah kami tentang pengertian hukum dasar Islam. A. Pengertian dasar hukum Islam. Islam sebagai agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala telah mengatur hidup umatnya dengan dasar hukum yang jelas, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. 1. Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah dasar utama dari hukum Islam karena memasang segala sesuatu dalam Islam atas izin ketetapan Allah. Al-Quran adalah musnah yang dijamin kebenarannya oleh Allah, yang tidak mungkin dibuat oleh manusia manapun. 2. Al-Sunnah. Al-Sunnah adalah dasar dari hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kebenaran sunnah sama dengan Al-Quran karena setiap apa yang berdasarkan dari Nabi SAW merupakan wahyu dari Allah. B. Kedudukan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam. 1. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama rujukan hukum dalam agama Islam. Al-Quran memang menjadi objek penting bagi umat Islam. 2. Kedudukan Sunnah. Sunnah merupakan keterangan Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan dan perbuatan maupun keterampilan. Baiklah, di sini saya akan membahas hubungan antara sunnah dan Al-Quran. Dalam hubungannya dengan Al-Quran, sunnah berfungsi sebagai penafsir, pensyarah, serta penjelas ayat-ayat tertentu. Apabila disimpulkan, fungsi sunnah dalam hubungannya dengan Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, bayan tafsiri, yang kedua, bayan takriri, dan yang ketiga, bayan taudihi. Baiklah, saya akan menjelaskan ketiga bayan tersebut. Yang pertama, bayan tafsiri, yaitu menerangkan ayat-ayat Al-Quran secara umum, mujmal, dan mustarak, seperti hadis yang artinya, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Hadis tersebut merupakan penafsiran dari ayat-ayat Al-Quran secara umum. Yang termasuk bayan tafsiri itu ada 3 juga. Yang pertama, ayat-ayat yang secara mujmal diperinci oleh hadis atau diperjelas oleh hadis. Contohnya misalnya dalil halal haram dalam makanan. Yang kedua, ayat-ayat yang mutlak. Contohnya seperti ayat tentang muamalah, munakahat, dan siasah. Dan yang ketiga, ayat-ayat yang musyikil, yaitu yang diterangkan oleh hadis. Contohnya seperti ayat yang menerangkan tentang masalah akidah. Yang kedua, bayan takriri, yaitu sunnah yang berfungsi untuk memperkuat dan memperkokoh pernyataan dari Al-Quran, seperti hadis yang artinya berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Yang termasuk ke dalam bayan takriri yaitu hadis yang memuat hukum-hukum. Dan yang ketiga nih, yang terakhir, bayan taudihi, yang menerangkan maksud dan tujuan sesuatu ayat Al-Quran. Seperti pernyataan Nabi, Allah tidak mewajibkan zakat, melainkan supaya menjadikan baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Yang termasuk ke dalam bayan taudihi yaitu hadis-hadis yang menceritakan sebab-sebab, hikmah, dan nasihat-nasihat. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kurang maksimal, karena kami sama-sama saling belajar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.